Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gustaningsi dari program studi Perbankan Syariah 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW sampai ke Khalifah. Yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Baitul Mal dalam istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslim mendapatkan ganimah atau harta rampasan perang pada perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak atau al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin. Saat itu Baitul Mal belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ganimah dan 1/5 bagian darinya atau al-ahmas setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Yang kedua yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama kekhalifahannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah wilayah kekuasaan Khalifah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saat Abu Bakar dibayat sebagai khalifah. Kemudian pada tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar menerima embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak atau al-jihad yang menangani harta umat, namun sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, satu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah menjelang ajalnya tiba, karena kekhawatiran terhadap santunan yang diterimanya dari Baitul Mal. Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santun yang pernah diterimanya. Yang ketiga yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat dari Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan 1 dinar saja yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan kaum muslimin yang berhasil menaklukkan negeri Kisra dan Kaisra, semakin banyaklah harta yang mengalir di kota Madinah. Yang keempat yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan, namun karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'd menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya, dan mengumpulkan hadis yang menyatakan Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Yang kelima yaitu masa Khalifah bin Abi Thalib. Ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya, Ali juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Yang keenam yaitu masa khalifah sesudahnya. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Baitul dikritik oleh rakyat Dahlan. Akan tetapi kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz
kepada posisi yang sebenarnya. Itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahannya para penguasa tidak meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai ke Khalifan. Dalam keadaan demikian tidak sedikit kritik yang datang dari ulama, namun semuanya diabaikan atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja'far Mansur yang dipandangnya buat zalim dan memerintahnya dan berlaku orang pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak yang dekat dengannya. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.